Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikan Digdoyoko Aditya Nugroho, NIM 2021023.004. Kali ini saya akan menjelaskan pendekatan optimal 3 tahap untuk pertimbangan pengiriman ekonomi sistem tenaga microgrid. Topik pembahasan kali ini: nomor 1, pendahuluan. Nomor 2, permasalahan yang melatar belakangi riset. Nomor 3, subjek riset. Nomor 4, metode yang digunakan dalam riset. Nomor 5, perbedaan dengan riset-riset sebelumnya. Nomor 6, hasil riset. Dan nomor 7, kesimpulan. 1. Pendahuluan. Energi listrik telah digunakan selama lebih dari 100 tahun. Sejak jaringan listrik pertama didirikan pada tahun 1882 di stasiun Pearl Street di New York oleh Thomson Edison. Karbon dioksida dan emisi gas buang rumah kaca lainnya yang disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga panas memperburuk pemanasan global. Karena penggunaan bahan bakar berbasis karbon, energi listrik yang dihasilkan disalurkan melalui sistem transmisi dan distribusi hingga sampai ke pelanggan. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga mengurangi efisiensi sistem secara keseluruhan. Akibatnya, arsitektur sistem tenaga listrik terpusat yang besar dan tradisional tidak praktis dalam hal efisiensi tinggi, penghematan energi, dan perlindungan lingkungan. Sumber daya energi terdistribusi terdiri dari pembangkit distribusi dan perangkat penyimpan energi. Dengan demikian, dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penyaluran listrik dan turbin angin berbasis energi terbarukan. Tenaga surya atau unit yang relatif bersih seperti sel bahan bakar dan mikroturbin dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan. Jaringan listrik yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi merupakan jaringan pintar smart grid. Eropa, Amerika, Jepang, dan Kanada telah terlibat aktif dalam pembangunan sistem percontohan dan penelitian terkait, misalnya platform teknologi smart grid Eropa untuk jaringan listrik masa depan melalui pada tahun 2005. Platform ini bertujuan untuk merumuskan dan mempromosikan visi pengembangan jaringan listrik di Eropa pada tahun 2020 dan seterusnya. Sistem tenaga listrik masa depan akan terdiri dari pembangkit listrik rendah emisi, energi surya, turbin angin, biomasa, energi gelombang laut, pembangkit listrik tenaga air, turbin mikro, turbin gas, sel bahan bakar, dan perangkat penyimpanan energi. Oleh karena itu, pengoperasian jaringan listrik di masa depan akan dibagi antara generator pusat dan generator distribusi. Secara keseluruhan, perencanaan desain pengendalian dan pengoperasian MG sangat penting, terutama manajemen online atau pengiriman optimal berbagai jenis DG dalam MG dalam mode operasi yang terikat, jaringan otonom, pengiriman optimal, jaringan listrik masa depan yang terintegrasi dengan microgrid sebagai PVP untuk perencanaan dan pengoperasian, pengurangan kehilangan energi, ekonomi, dan keselamatan juga relevan dalam penelitian sistem tenaga listrik. Permasalahan EED didasarkan pada rangkaian dan teori optimal bertujuan untuk mendapatkan keadaan sistem secara real-time, dan algoritma aliran daya diterapkan untuk menentukan tegangan bus dan aliran saluran yang tepat dari sistem tenaga melalui metode aliran daya AC tradisional.
Metode tersebut tepat namun memerlukan proses dan interaksi yang memakan waktu serta menunjukkan masalah konvergensi. Metode Newton-Raphson dan metode Gauss-Seidel tidak dapat diterapkan untuk perhitungan aliran daya secara real-time. Model programan 2 tahap untuk mengatasi sistem energi rendah karbon dalam hal biaya, keamanan energi, dan emisi karbon dioksida. Nomor 2. Permasalahan yang melatar belakangi riset. Permasalahan ide didasarkan pada rangkaian dan teori optimal. Tugas utamanya bertujuan untuk mendapatkan keadaan sistem secara real-time dan algoritma aliran daya yang diterapkan untuk menentukan tegangan bus dan aliran saluran yang tepat dari sistem tenaga melalui metode aliran daya AC tradisional. Subjek riset, sistem pengujian IEE 14 bus dan MG gambar 4 dan 5 dimodifikasi sebagai sistem sampel untuk memverifikasi kelayakan dan keakuratan pendekatan yang diusulkan oleh. Karena itu kinerja, waktu komputasi, dan keandalan pendekatan yang diusulkan oleh lebih unggul dibandingkan metode pengalih tradisional. Oleh karena itu, pendekatan yang diusulkan menunjukkan efisiensi tinggi dan dengan cepat menyelesaikan permasalahan ide pada sistem tembaga listrik dengan mempertimbangkan mg sebagai VPP. Dengan gambar di samping menunjukkan cara kerja metode berikut. Nomor 3. Metode yang digunakan dalam riset. Program ide yang efektif dikodekan dalam lingkungan MATLAB sesuai dengan model 3 tahap dan algoritma solusi yang diusulkan. Pendekatan yang diusulkan pertama kali digunakan untuk mengevaluasi masalah ide dari sistem pengujian 14 bus IEE asli dan untuk memverifikasi keakuratan dan efektivitas pendekatan yang diusulkan. Waktu pelaksanaan pendekatan yang diusulkan oleh sekitar 25% dari metode pengalih tradisional dalam sistem pengujian 14 bus IEE dengan mg lebih jauh lagi. Tidak ada masalah divergensi untuk solusi aliran daya dari pendekatan yang diusulkan. Karena tidak ada iterasi setelah perubahan permintaan beban, perbedaan dengan riset-riset sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan 3 tahap yang inovatif diusulkan oleh ide sistem tenaga modern yang terdiri dari mg sebagai VPP. Model ide yang diturunkan dari faktor sensitivitas jaringan di jaringan listrik utama memiliki efisiensi tinggi dan tanpa masalah iterasi setelah perubahan beban. Selain itu, metode pencarian langsung yang ditingkatkan IDSM yang memiliki karakteristik mudah dan cepat diusulkan untuk pengiriman optimal di mg. Pertukaran daya antara jaringan listrik utama dan mg dimodelkan dengan model incremental linear untuk menyelesaikan masalah ide seluruh sistem dengan metode programan linear. Oleh karena itu, pendekatan baru ini dapat dimanfaatkan untuk aplikasi smart grid. Hasil riset, model dan pendekatan ide 3 tahap yang efektif dan cepat diusulkan untuk memecahkan masalah sistem tenaga modern yang mempertimbangkan mg sebagai VPP. Dengan menggunakan metode pengalih Lagrange tradisional, memperoleh algoritma ide berbasis JBDF untuk pengiriman tahap 1 sesuai dengan faktor sensitivitas jaringan di jaringan listrik utama. Dan IDSM untuk tahap 2 dikembangkan untuk pengiriman optimal dalam mg model linear incremental, dan algoritma solusi tahap 3 diperoleh dan diintegrasikan dengan tahap 1 dan 2. Untuk algoritma yang diusulkan dalam makalah ini, sistem tenaga listrik dibagi menjadi jaringan listrik utama dan area mg.
Masalah DE diselesaikan berdasarkan konsep DE multi area dengan menggunakan pendekatan 3 tahap yang diusulkan. Selain itu, metode ED tradisional memerlukan iterasi dalam setiap prosedur solusi, namun pendekatan yang diusulkan hanya perlu menjalankan satu prosedur iterasi dengan algoritma Newton sebagai kasus dasar, dan kemudian tanpa iterasi apapun setelah perubahan permintaan beban. Kesimpulan, hasil numerik dari sistem pengujian menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan menunjukkan akurasi dan efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini berguna untuk pengiriman yang optimal karena banyaknya share yang saling berhubungan ke dalam sistem distribusi. Pendekatan yang diusulkan juga dapat digunakan untuk memecah masalah pengiriman listrik di wilayah tersebut, karena sistem distribusi dibentuk sebagai MG yang dianggap sebagai VPP untuk aplikasi jaringan pintar di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Oh wow.